Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Alda Ferry dalam program Ruang Gagasan. Kali ini kita kedatangan tamu, salah seorang tokoh muda di Maplu Kota, yaitu Haji Muhammad Fadlil Abrar LC. Salah seorang pengusaha muda di Maplu Kota, sekarang ini tertarik untuk terjun ke politik. Nah, kira-kira apa yang mendasari beliau terjun ke politik? Kita akan bahas selengkapnya nanti. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Ustadz Fadil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih sekarang? Ya biasa kita keliling-keliling Keliling-keliling. di dapil kita. Iya. Putar-putar sana hilir mudik lah. Iya. Sebelum ini Ustadz, sebelum kita bicara lebih jauh tentang apa yang memotivasi Ustadz nih terjun ke politik. Mungkin masyarakat dan netizen di mana saja berada pengen tahu nih Ustadz, latar belakang pendidikan Ustadz di mana saja nih Ustadz? Lebih ke biografi saya. Biografi ya, silakan. Jadi saya ini kelahiran di Padang tahun 93. Kemudian melanjutkan pendidikan tamat SD dulu. Saya SD di SD Kartika 112 Bang, di samping lapangan Bonjol Padang. Kemudian masuk ke perguruan Islam Arisalah, Pondok Pesantren Arisalah di Lebo Binturun, Padang. Dan alhamdulillah 2011 Allah izinkan untuk bisa belajar di Mesir, di negeri Nabi Musa, di Al Azhar Islamic, di Islamic Law, jurusan kita Syariah, Al Azhar University. Kemudian tamat 2015-2016 pulang, dan alhamdulillah sekarang sudah berkiprah di politik dan juga di usaha saya pribadi. Oke, setelah selesai kuliah nih di Al Azhar, Ustadz kan mulai berbisnis nih. Bisnisnya dibilang apa nih Ustadz? Kalau basic keluarga saya, ayah itu salah satu distributor pakan ternak di Coropopan, Indonesia, Medan. Dan saya pribadi usahanya di bidang jasa perjalanan ibadah haji dan umroh. Travel umroh. Nah, jadi basic keluarga kita murni itu pengusaha Bang. Iya. Bukan politikus. Iya. Tapi saya aja yang menyeberang ke politikus. Mungkin dengan berpolitik ini bisa lebih memberikan manfaat. Iya. Itu kan sudah sudah nyaman lah dalam bisnis gitu kan. Apa yang mendorong Ustadz nih ingin terjun ke politik? Kan tadi Ustadz menyebut tidak ada dorongan dari keluarga nih, hanya motivasi pribadi gitu kan. Kira-kira apa yang memotivasi kita untuk terjun ke politik? Pemanfaatan dari punya posisi jabatan itu kan lebih kuat daripada hanya kita berkuar-kuar saja Bang. Artinya saya dari masjid ke masjid, dari mimbar ke mimbar yang sudah menjadi aktivitas saya sebagai dai, itu tidak terlalu bisa memberikan efek baik jika pemerintah tidak bersama kita. Makanya menurut saya dengan kita terjun ke politik, dengan kita memegang pena tanda tangan kebijakan itu lebih berefek daripada hanya sekedar mengisi-ngisi taklim dari masjid ke masjid. Artinya itu tetap, cuma ada kolaborasi antara dai dengan program-program pemerintah, bisa membantu sekali untuk kebaikan umat. Cara membagi waktunya bagaimana? Bagi saya gini, sebaik manajer itu kan adalah yang bisa mendelegasikan kerja ke bawah. Artinya untuk sistem kerja, SOP segala macam itu sudah saya delegasikan ke tim, sudah saya deliverykan, dan alhamdulillah sudah berjalan by sistem semuanya. Dan saya belum bisa bebas. Tapi kalau untuk approval ataupun untuk mengambil kebijakan itu masih di saya. Berarti sistemnya udah jalan. Udah jalan. Oke. Ustadz kalau tidak salah maju melalui PKS, partai PKS nih Ustadz ya? Iya betul. Iya. Kenapa Ustadz memilih PKS ini? Baik. Pertama saya dibesarkan dari PKS. Saya dididik oleh Ustadz PKS. Berarti memang kader ini ya? Iya kader. Dari sekolah dulu. Dan alhamdulillah berkat PKS memberikan saya pemahaman bahwasanya kita antara agama dan negara itu sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dididik untuk menjadi pribadi yang baik, dan juga dididik untuk menjadi negarawan yang baik di PKS semuanya. Makanya walaupun banyak di antara ormas ataupun lembaga-lembaga pendidikan ataupun dari beberapa halaku-halaku pengajian yang melarang saya untuk gabung ke politik karena beranggapan politik itu kotor, politik itu tempat orang-orang yang tidak baik.
Tapi kalau kita tidak mengambil kebijakan di sana, tentu kita akan dipimpin oleh orang-orang tidak baik. Makanya saya harus terjun ke partai politik dan itu dididik oleh PKS. Bagaimana kita bisa berkuasa. Karena bagi saya pemahaman yang dididik oleh PKS itu Islam itu kan syamil dan kamil. Syamil itu artinya komprehensif dan kamil itu artinya sempurna. Artinya seluruh aspek kehidupan masyarakat manusia itu diatur oleh Islam. Jangankan hal yang paling kecil saja, contohnya kita di kamar mandi, kita bersin, kita menguap itu diatur oleh Islam. Apalagi negara. Nah, jadi agama dan negara itu sesuatu hal tidak bisa dipisahkan dari Islam, Bang. Kalau tidak salah, Ustadz salah satu pengurus juga ya di PKS itu sebagai apa tuh? Di PKS saya sekarang ini jabatannya sebagai Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu, atau disebut dengan BP3 lah di kitanya, Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada. Itu tugas berat juga ya. Tugas berat, Bang. Masih muda diberi jabatan sebegitu berat oleh partai itu sebuah tantangan juga sih Ustaz ya? Iya, betul. Tapi bagi saya di saat kita bisa memenangkan orang lain, kita pun akan dimenangkan oleh Allah. Oke. Jadi itu prinsip saya. Di pemberitaan ya kita lihat Ustaz beberapa waktu lalu Ustaz rutin melakukan pelatihan UMKM di beberapa daerah saya lihat. Apa tuh yang mendasari Ustaz melakukan pelatihan UMKM ini? Apa target yang ingin dicapai? Sebelum saya jelaskan itu, saya ingin menyampaikan bahwasanya program utama saya kalau besok takdirkan saya duduk, itu kan ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana seluruh kebijakan yang saya perjuangkan itu di bidang membantu UMKM, kemudian membantu pertanian, dan ketiga pendidikan. Jadi, UMKM, pertanian dan pendidikan. Pertanian ini berkaitan sama peternakan ya. Iya, siap. Karena bagi saya dengan kondisi ekonomi masyarakat sekarang ini, kebutuhan hidup yang tinggi, maka rumah tangga itu membutuhkan tambahan. Tidak cukup dengan suami yang kerja siang malam, tetapi ibu-ibu rumah tangga pun harus produktif. Nah, jadi saya kemarin itu sudah di 3 kecamatan ini kita bikin pelatihan UMKM sederhana saja, mungkin itu bisa menghasilkan uang minimal untuk penghematan kebutuhan pribadi masing-masing. Betul. Itu pelatihan bikin sabun cuci piring. Sabun untuk rumah tangga, bisa dikomersilkan, bisa juga untuk kebutuhan pribadi, dan itu penghematan di sana. Jadi suami bisa mencari nafkah, istri pun bisa menambah juga. Ya. Jadi tidak hanya kita melakukan pelatihan itu tidak hanya targetnya untuk dijual, tapi setidaknya untuk konsumsi pribadi dulu, Ustaz ya. Oke. Kita kan melihat baliho sudah terpampang di mana-mana ini. Iya, betul. Di samping baliho kita juga sosialisasi nih ke masyarakat. Apa yang Ustaz rasakan nih, situasi yang ada di masyarakat saat ini, terutama yang kalangan bawah lah gitu? Pertama itu masalah terberat mereka masalah ekonomi. Akhirnya jika ekonomi kurang, maka pendidikan kurang. Jika pendidikan kurang, otomatis agama kurang. Iya. Jadi poin utama yang akan kita perjuangkan, kita usahakan itu adalah bagaimana ekonomi masyarakat yang membaik. Makanya kita coba cari di mana sumber kehidupan masyarakat kan kurang lebih sekitar 70% di sini kan adalah petani. Petani ya. Maka dari petani kita bereskan dulu. Contohnya itu petani ini selain kesusahan mencari modal, juga kesusahan membayar hutang dari pinjol ataupun bank-bank yang sering ngasih bunga yang online ya. Yang online ataupun ya bank-bank masyarakat inilah yang ngasih modal. Makanya untuk mengeluarkan masalah itu dari petani contohnya kita ngambil mencarikan solusi bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan swasta. Swasta pemodal, petani pekerja dan pemilik lahan, nanti hasil panen itu diambil oleh swasta dengan harga kontrak. Dan ini menurut saya sangat efektif sekali untuk membantu mereka. Jadi mereka tidak memikirkan modal lagi, dan dari keuntungan itu bisa menyelesaikan masalah satu persatu, mulai dari pendidikan anak, mulai dari kebutuhan rumah tangga, terutama keagamaannya nanti kita harapkan. Sebentar, saya potong dulu, mungkin nanti bisa disambung gitu kan. Ustadz menyatakan tadi, kita tahu nih masyarakat ini, mungkin Ustadz sudah rajin juga sosialisasi ke masyarakat, kita juga, tim juga ada liputan ke lapangan. Masalah petani itu ada 2 saja Ustadz. Pertama, kos produksi yang besar, kemudian hasil produksi hasil panen yang tidak seberapa, dan harga yang murah. Tadi Ustadz menawarkan solusi untuk masalah kos produksi yang besar ini bekerja sama dengan swasta. Itu kan salah satu solusi ini.
hasil panen diambil lagi oleh swasta. Iya. Kabarnya kita sudah buat demplot juga ya kemarin. Saya jelaskan sih Ustaz. Jadi begini, masyarakat ini Bang, bantuan tuh banyak datang. Tapi mohon maaf ini, kalau bantuan itu dari pemerintah, mereka kebanyakan tidak mau menerima. Karena mereka cuma dijadikan sebagai ladang uji coba. Ladang uji coba ataupun yang namanya pemerintah tentu ada tender di sana, ada segala macam, ada yang mengambil kesempatan di sana. Akhirnya bibit yang datang pun ataupun bantuan yang datang pun tidak terbaik. Tapi kalau kita bekerja sama dengan swasta, tentu swasta ini ada profit di sana untuk pengembangan usaha mereka. Jadi pasti yang diberikan terbaik, pembinaan yang terbaik, hasil yang terbaik, dan harga pun untuk membantu petani ini yang sudah membantu mereka pun harga yang terbaik juga. Nah, jadi menurut saya tidak ada salahnya kita membuka corong atau mengkawinkan lah antara kelompok tani ini dengan swasta. Itu kita sudah kita coba Bang. Kita di negari saya di Sungai Kemuyan, awalnya saya menawarkan program ini, kelompok tani itu masih banyak yang belum yakin, ataupun karena ini hampir sama lah saya kayak pemerintah gitu, bantuan pemerintah. Tapi yang saya sampaikan ini adalah bantuan dari swasta, dari kita yang memberikan bibit gitu kan. Cuma nanti ketika panen kita ambil. Dan itu kita coba dulu bikin demplot di Sungai Kemuyan di negari saya. Kalau misalnya ini sukses nanti, insya Allah itu jadi role model untuk jorong-jorong yang lain. Dan kalau Sungai Kemuyan sukses, bisa jadi role model untuk negara-negara yang lain ataupun kecamatan-kecamatan yang lain. Ustadz maju di Mampu Kota, dapilnya setuju Luha Alaban. Itu kan rata-rata petani. Kalau di 3 kecamatan itu aja diterapkan, wah udah luar biasa sekali dampaknya. Karena banyak sekali saat ini tanam menganggur nih Ustadz di sini. Permasalahannya itu, kos produksinya besar dan hasil panen tidak seberapa, ya akhirnya dibiarkan saja menganggur gitu kan. Kan sayang sekali itu. Karena seperti yang Ustadz katakan tadi, peternakan kita produksi jagung itu berapa saja ditampung. Artinya gini, kita ini kan menjadi lumbungnya peternakan unggas, terutama memproduksi telur di Sumatera Barat ataupun di Sumatera lah kebanyakan. Karena kita termasuk yang mengekspor hasil telur kita ini ke Jawa. Artinya kalau misalnya pemerintah serius untuk pengelolaan ini, artinya menjadi petani itu untung, menjadi peternak pun untung. Mereka tidak takut lagi. Menjadi peternak, mereka terjamin bahan pokoknya itu ada dari hasil tani. Petani pun senang ada jaminan yang akan membeli harga jagung nanti dari peternak. Dan harga yang standar. Dan harga standar. Ditambah lagi dengan demplot yang Ustadz buat tadi untuk menciptakan hasil panen yang terbaik gitu kan. Mudah-mudahan Ustadz ada tambahan sedikit Ustadz kepada pemirsa. Ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang hadir, terutama anak-anak, teman-teman milenial. Ya. Jadi intinya jangan sampai kita tidak ada kontribusi dalam pemilu besok 2024, karena kurang lebih 60% itu adalah suara kita, kaum milenial. Jangan sampai golput dan jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang memanfaatkan suara kita daripada penggung politik. Mari berkontribusi, suara Anda besok menentukan 5 tahun negeri kita. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Aan sudah mengundang saya ke studio ini. Semoga pertemuan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Melancarkan semua urusan kita. Ya, pemirsa, ini daging semua nah diskusi kita tadi. Banyak hal yang kita tangkap, terutama seorang pengusaha muda yang terjun ke politik. Dia udah selesai dengan masalah pribadi, terjun ke politik itu untuk sebuah pengabdian. Dan tidak hanya asal-asal terjun ke politik, tapi punya ide dan gagasan yang akan diperjuangkan. Terima kasih pemirsa, kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.